warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya, Nak. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Oh, sehat. Udah pada sarapan semua? Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Kok banyak kali? Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, supaya lebih semangat, berdiri dulu semuanya, berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tahu kan lagu Garuda Pancasila? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu semuanya. Jadi ibu mau tanya, hari ini sudah ada yang kita belajar IPAS. Tadi malam sudah ada yang baca buku? Belum ada. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Oke, jadi sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan materi kita. Jadi mohon untuk disimak dengan seksama ya anak-anak. Jangan ada yang berisik. Mari kita simak bersama-sama videonya. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.
Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah. Sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan stik daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan? Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang kita terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video berikut. Bagaimana? Sudah semakin paham ya tentang kebutuhan dan keinginan? Sekarang. Oke, tadi sudah disaksikan videonya kan bersama-sama anak-anak. Jadi, Ibu punya pertanyaan nih sama kalian. Apakah semua keinginan kita itu merupakan kebutuhan? Mengapa? Ada yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangannya. Ayo harus berani. Jadi, kenapa barang-barang yang kita inginkan itu belum tentu kebutuhan hidup kita? Hal itu karena kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja benda-benda yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan dan apa sebenarnya benda-benda yang hanya kita inginkan saja. Oke. Contohnya ada yang tahu kebutuhan kita itu seperti apa? Seperti tadi yang sudah Ibu tayangkan di video. Angkat tangannya. Contohnya apa? Contohnya seperti makanan. Kita kan manusia ini membutuhkan makan. Kalau keinginan, contoh keinginan yang kalian inginkan itu apa saja bendanya misalnya? Keinginan. Iya betul, sepeda. Apalagi? Apa nak? Mobil. Pesawat. Nah, di antara yang kalian inginkan tadi itu, apakah kalian benar-benar membutuhkannya? Tidak terlalu kan? Tapi kalau makanan, kalian butuh? Butuh setiap hari butuh makan. Tapi kalau misalnya pesawat tadi, pesawat terbang ya, bukan pesawat mainan. Pesawat terbang, kalian butuh nggak pesawat kalau mau pergi ke sekolah? Enggak kan? Itulah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi. Sementara keinginan itu adalah hal-hal yang kita inginkan, tetapi sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kalian mengetahui apa pengertian kebutuhan, apa jenis-jenis kebutuhan manusia, apa barang-barang yang perlu kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja sih perbedaan kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda sesuai dengan aktivitas dan profesinya masing-masing. Coba dulu berdiri semuanya lagi, supaya kita ice breaking dulu ya anak-anak, supaya semangat. Tapi fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Tadi setelah kita ice breaking, Ibu harap semangatnya kembali semangat kembali. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, pengantar yang tadi, materi kita hari ini adalah tentang tema aku dan kebutuhanku. Jadi, sebagai manusia, kita ini memiliki yang namanya kebutuhan. Ya kan? Setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Ada nggak manusia yang tidak memiliki kebutuhan? Dia bisa hidup tanpa hal-hal apapun. Tidak bisa kan? Tentunya kita memiliki kebutuhan. Dan hari ini Ibu mengajak kalian untuk berpetualang.
menggunakan ransel ajaib menjadi detektif kebutuhan. Jadi, ini adalah panduan cerdas memilih apa yang paling kita butuhkan untuk hari ini dan seterusnya. Jadi, di sini ibu memiliki uang ajaib dan 3 kesempatan memilih. Bayangkan nih, kalian mau berpetualang. Jadi, kalian memiliki uang koin ajaib. Kalian mau pergi berpetualang. Jadi ada 3 benda yang harus kalian siapkan di ransel kalian. Yang pertama ada mainan baru. Yang kedua ada permen manis. Dan yang ketiga makanan siang sehat. Jadi pertanyaannya, apa yang akan kamu pilih? Mainan baru, permen manis, atau makan siang yang mengenyangkan? Kenapa kalian memilih makan siang yang menyenangkan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kalau salah tidak apa-apa. Apa? Kenapa kalian memilih makan siang yang mengenyangkan daripada mainan baru atau permen manis? Karena silakan nak. Nah, membutuhkan apa? Makanan untuk hidup. Iya, karena kita memerlukan makanan untuk hidup. Jadi bagaimana dengan mainan? Apakah kita sangat membutuhkan mainan baru? Apakah kita bisa hidup tanpa mainan baru? Tidak bisa kita hidup tanpa mainan baru. Bisa aja kan? Nah, apakah kita bisa hidup tanpa permen manis? Bisa kan? Tapi kalau tanpa makanan kita bisa hidup nggak? Iya, jadi itulah dia salah satu contoh kebutuhan. Nah, ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu kebutuhan. Kebutuhan itu bagaikan bensin di dalam hidup kita. Jadi contohnya ibu akan kaitkan dengan mobil. Kalau mobil dia tidak diberi bensin, apakah mobilnya itu bisa bergerak? Bagaimana mobilnya? Mogok kan? Nah, sama halnya lah dengan manusia. Manusia apabila kebutuhannya tidak dipenuhi, maka manusia tersebut tidak akan bisa beraktivitas. Manusia tersebut tidak bisa pergi kalau seperti kalian tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi belajar. Bahkan kalau kebutuhan manusia tidak dipenuhi, itu akan mengancam kehidupannya. Misalnya kalau kita nggak makan, kita bakalan sakit. Kalau kita tidak punya rumah, kita bakalan sakit atau mudah terserang penyakit. Jadi, mari kita lihat apa sih pengertian kebutuhan itu. Boleh dibaca anak-anak? Kelihatan? Kebutuhan adalah bisa belajar tanpa energi habis dan hidup kita. Iya, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Segala sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup sehat, aman, dan bisa belajar. Nah, jadi utamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini kebutuhan manusia itu juga berbeda-beda sesuai dengan aktivitas dan profesinya masing-masing. Misalnya nih, kalian sebagai pelajar, apa saja yang kalian butuhkan untuk belajar? Buku, apalagi? Iya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan seorang petani? Apa saja yang dibutuhkan petani supaya bisa cangkul? Apalagi? Topi. Apalagi satu lagi? Iya, bibit. Apakah kebutuhan dari seorang pelajar dengan seorang petani itu berbeda? Iya, tergantung dengan aktivitas dan profesi yang dia lakukan sehari-hari. Jadi, kebutuhan seorang itu bisa berbeda-beda tergantung dengan profesinya. Oleh sebab itu, kita harus bisa menganalisisnya. Contohnya nih, kalau pelajar, dia membutuhkan apa? Yang wajib dia miliki apa? Kalau seorang koki? Lalu bagaimana dengan seorang dokter? Kebutuhannya apa saja? Apa ini namanya? Telkomsel. Apa ini? Ya, stetoskop.
Iya, ini termometer ya, termometer. Jadi, apakah ketiga kebutuhan dari ketiga orang ini sama? Nah, kan berbeda kebutuhannya setiap orang. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan setiap orang itu yang tidak sama tersebut. Kemudian, mari kita mendaki piramida kebutuhan. Nah, ibaratkanlah kebutuhan itu sebuah piramida, maka level kebutuhan manusia itu ada tingkatannya. Seperti level di dalam game. Kalau misalnya kalian main game, itu kan ada level pertama. Kalau level pertama belum selesai, apakah boleh kita meloncat langsung ke level 2? Nah, sama aja dengan kebutuhan. Kita harus menyelesaikan level 1 dulu sebelum bisa naik ke puncak. Nah, level 1 itu ada namanya kebutuhan primer. Level 2 apa? Apa? Coba dibaca bagus-bagus. Sekunder. Level 3 apa? Oke, ibu mau satu orang yang baca kakak yang itu. Kakak, coba dibaca level pertama apa? Kebutuhannya? Kebutuhan? Apa? Primer. Yang kedua kebutuhan? Yang ketiga kebutuhan? Tersier. Nah, jadi coba kalian lihat-lihat dulu ya. Level 1 kebutuhan primer, level 2 kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan. Iya. Nah, mari kita masuk ke level pertama tadi. Ada yang namanya kebutuhan sama-sama. Harus sama-sama biar lanjut. Kebutuhan. Iya, namanya kebutuhan primer alias kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan apa? Yang paling utama. Jadi, kebutuhan primer ini itu ibaratnya itu sebagai sebuah fondasi kehidupan kita yang wajib ada dalam hidup manusia. Nah, adapun kebutuhan primer itu yang pertama adalah makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman tidak ada, maka manusia bisa dalam bahaya. Contohnya, akan kelaparan. Kalau terus-menerus tidak makan, apa yang akan terjadi? Sakit dan bahkan bisa meninggalkan. Karena memang makan dan minuman itu adalah kehidupan kita, kebutuhan utama kita. Nah, itu tadi kebutuhan primer yang pertama, ada makanan dan baru kebutuhan primer yang kedua, kalian pilih apa? Apa? Rumah. Bisa nggak kita hidup kalau kita tidak punya rumah? Ada yang bisa hidup kalau nggak punya rumah? Kalau kita tidak punya rumah, kita nggak bisa memiliki tempat untuk beristirahat, tempat untuk tidur, tempat untuk berkumpul dengan keluarga, dan bahkan tempat untuk berteduh. Kalau misalnya panas, kita punya rumah nih, jadi kita bisa berlindung di rumah. Kalau hujan, kita bisa terhindar dari hujan kalau berlindung di rumah. Jadi kalau bagaimana mau orang yang nggak punya rumah? Bagaimana nggak kehidupan orang yang nggak punya rumah? Sedih kan? Kalau nggak punya rumah, biasanya tinggal di mana mereka? Di jalan. Di mana lagi? Kolong jembatan. Di mana lagi? Di sungai. Semua punya rumah kan, Nak? Nah, karena rumah itu memang adalah kebutuhan primer, kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Dan yang ketiga adalah apa? Baju atau pakaian ya. Baju atau pakaian. Bisa nggak kita hidup tanpa pakaian? Nggak bisa kan? Kalau kalian punya pakaian, mau nggak kalian pergi keluar? Kalau nggak punya pakaian, mau nggak pergi keluar? Enggak kan? Nah, jadi mengapa pakaian itu juga kebutuhan yang utama yang ada dalam hidup kita? Karena tanpa pakaian pun kita nggak bisa hidup. Kita nanti kalau keluar tanpa pakaian pasti akan diolok-olok orang, dikira kita orang gila mungkin ya. Kemudian kalau panas kulit kita akan terbakar karena langsung terkena panas matahari. Berbahaya nggak itu? Nah, kalau hujan nih misalnya, kalau kita nggak punya pakaian, kita bakalan kedinginan. Nah, jadi itu dia ya, Nak, 3 kebutuhan primer. Coba sebutkan apa saja 3 kebutuhan primer. Apa tadi? 1.
Dua. Tiga. Ya, ingat ya. Nanti mau tanya di akhir. Jadi, tiga kebutuhan primer atau kebutuhan utama manusia. Yang pertama ada, yang kedua ada, dan yang ketiga ada, atau pakaian. Iya, bagus. Nah, setelah kalian memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama ini, kalian boleh naik ke level yang kedua. Kalian boleh naik level. Level kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder atau apa? Pelengkap. Nah, jadi setelah kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi, kalian boleh memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya, kalian ini punya rumah. Kalian sudah punya rumah nih. Jadi di dalam rumah itu kan ada namanya perabot-perabotan kita. Contohnya seperti kursi, meja, televisi. Itu kan kebutuhan melengkapi, yang melengkapi rumah kita. Kemudian contohnya kebutuhan sekunder adalah sepeda. Sebenarnya kalau kebutuhan sekunder ini tidak ada pun, kita masih bisa hidup ya anak-anak. Contohnya, bisa nggak kalian hidup tanpa sepeda? Karena apa? Kalian punya kaki kan untuk berjalan. Kalau misalnya kalian nggak punya TV di rumah, bisa nggak kalian hidup? Masih bisa kan? Kalau tidak ada TV. Nah, ini contohnya juga buku-buku cerita, buku-buku dongeng. Bisa nggak kalian hidup kalau tidak punya ini? Bisa kan? Bisa saja. Nah, kamu tetap hidup tanpa barang ini. Tapi dengan barang ini, hidupmu menjadi lebih lengkap. Hidupmu menjadi lebih nyaman. Contohnya, kalian supaya berjalan lebih cepat, maka manusia naik kendaraan. Contohnya tadi yang seperti di video, ada anak yang rumahnya jauh dari sekolah, jadi supaya dia bisa tepat waktu sampai di rumah, sampai di sekolah, dia bisa menggunakan sepeda. Nah, contoh sekunder lainnya adalah televisi. Contohnya nih, kalian di rumah butuh hiburan atau butuh tontonan supaya kalian bisa nyaman di rumah. Jadi ibu kalian membelikan kalian TV ataupun handphone. Dan yang ketiga ada buku dongeng. Buku dongeng ini juga merupakan kebutuhan sekunder karena dia ini melengkapi kehidupan sehari-hari kita. Oke, paham tentang kebutuhan sekunder? Yang kebutuhan sekunder disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Contohnya apa saja? Ibu tanya. Kamu apa? Jangan yang ini ya. Kamu contohnya apa? Handphone bisa. Yang itu apa itu? Iya, itu boleh. Apa? Tablet. Apa lagi bang? Kamu ya, contoh kebutuhan sekunder. Apa yang kamu tahu? Apa? Kereta. Boleh kereta. Apa lagi? Kamu kak? Kamu ini belakang? Kebutuhan sekunder yang kamu tahu apa? Apa? Iya, kipas. Bagus. Kamu kak? Udah tadi handphone. Kursi. Bagus. Kamu bang? Pesawat. Ya boleh lah. Meja. Kalau tadi meja, apa lagi? Botol minum. Apa lagi? AC juga mewah. Lemari. Ya itu ya contoh-contoh kebutuhan sekunder. Lanjut. Tas ya. Masuk kita ke level yang ketiga. Ini untuk yang sudah banyak duitnya. Namanya kebutuhan apa? Kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan berupa barang mewah dan hiburan, barang yang mewah. Contohnya apa yang mewah yang kalian tahu? Jam tangan mewah. Ya, liburan ke luar negeri. AC boleh. Mobil remote control yang mahal-mahal itu ya kan. Apalagi PS5 ya. Mobil mewah, apalagi Pajero. iPhone, mobil
BMW, Lamborghini, tas channel, apalagi Pajero. Iya, tadi yang bilang handphone iPhone yang 17 Pro Max. Iya, itu juga barang mewah ya, kebutuhan tersier. Jadi ibu mau tanya, semisal nih kalian nggak punya uang mau beli barang-barang mewah ini, masih bisa nggak kalian hidup? Masih bisa banget kan? Jadi kebutuhan tersier ini jangan didahulukan. Dahulukan dulu pemenuhan kebutuhan primer, baru yang sekunder, baru yang tersier. Jadi kamu boleh yang memiliki ini kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi dan kamu masih punya banyak sisa uang. Jadi jangan kita paksakan, jangan terlalu memaksakan untuk memenuhi kebutuhan tersier ini. Mungkin dia gengsi kan, dia pengen kelihatan kaya, jadi dia maulah dia berhutang demi membeli mobil Pajero, atau maulah dia berhutang demi beli PS5. Supaya jangan seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanya tentang kebutuhan tersier? Awas jebakan, hati-hati ya nak, awas jebakan antara kebutuhan dan keinginan, kebutuhan versus keinginan. Jadi kadang-kadang jalan kita dihalangi oleh monster yang bernama keinginan. Sesuatu yang terlihat sangat keren dan bahkan seringkali bukan kebutuhan melainkan hanya godaan sesaat. Contohnya ibu berikan ya, kalian dikasih mama duit 10.000 dari rumah, tapi buku kalian udah habis, pensil kalian hilang, penghapus kalian pun nggak ada. Baru kemudian pas di jalan sebelum kalian membeli kebutuhan itu, kalian melihat sebuah toko mainan. Nah di situ menjual mainan lah, contohnya seperti slime, clay, mobil-mobilan gitu. Jadi kalian itu memilih yang mana? Memilih untuk membeli alat kebutuhan tadi atau keinginan kalian terhadap mainan-mainan tadi? Iya, utamakan ya nak, memilih untuk kebutuhan dulu, baru keinginan. Jangan dahulukan keinginan kita kalau itu tidak terlalu perlu. Kemudian kalau kebutuhan itu kalau kita tidak kita penuhi bisa menyebabkan kita sakit atau tidak bisa sekolah. Contohnya kalau nggak makan kita bisa sakit. Contohnya juga kalau anak sekolah kan kebutuhannya buku, tas. Kalau itu tidak ada kita tidak bisa sekolah. Jadi kebutuhannya apakah harus sekarang kita penuhi? Ya, karena sangat mendesak. Sementara kalau misalnya kalian punya keinginan dan kalian belum bisa mengabulkannya, kalian paling cuma sedikit kecewa, tetapi tetap aman dan tetap bisa hidup gitu, dan bisa ditunda. Jadi saran ibu ya, kalau kalian punya keinginan, coba kalian untuk menabung dulu. Contohnya siapa di sini yang mau menyebutkan keinginannya, barang-barang yang dia inginkan? Apa nah? Mobil remote. Bisa nggak kamu yang tanpa mobil remote? Bisa kan? Tapi kamu kalau mau mengabulkannya boleh-boleh saja ya nak, boleh banget. Tapi utamakan untuk menabung. Nah itu dia ya. Kalau kalian sudah mengerti, selamat, kalian sudah menjadi seorang Smart Explorer Backpack level clear. Selamat, kamu sudah tahu cara membedakan mana yang penting dan mana yang cuma godaan. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan. Ada nggak pertanyaan kalian? Ada tidak yang mau bertanya? Ada? Jadi ibu akan, kalau sudah jelas, yakin udah jelas? Oke, ibu cek dulu ya. Apa itu 3 kebutuhan manusia? 3, sebutkan 3. Bukan begitu contohnya. Kebutuhan apa? Primer, baru apa lagi? Baru? Yang ketiga? Termometer. Tersier, ulang ya.
Ada 3 kebutuhan manusia. Yang pertama, sama-sama dulu. Satu, pertama. Yang kedua, yang ketiga, susah bilang ya. Tersier. Sekali lagi, tersier. Ya. Satu sekali lagi ya. Satu pertama kebutuhan. Yang kedua, apa yang kedua? Sekund. Yang ketiga, kamu dulu yang bilang. Pertama kebutuhan apa? Primer, baru. Iya, yang ketiga. Iya. Jadi di sini ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Jadi gini ya, karena kalian 4 baris, ini kelompok 1. Kalian ya kelompok 1 ya kak, sama abang-abang. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ibu punya kertas yang berisi tentang kebutuhan manusia berdasarkan kepentingannya. Contohnya, dengarkan dulu biar pandai mengisinya, nanti nggak pandai. Nah, di kebutuhan sekunder ini kalian pilihlah. Di sini kan ada benda, contohnya ada minum, pulsa pensil, tas, makanan, sepeda, baju, laptop, sama buku. Nanti kalian pilih. Oke, bisa ini kita kerjakan. Tadi mana kelompok 1? Angkat tangannya kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 ibu kerjakan ya. Sama-sama yang kerjakannya. Sama-sama boleh berkumpul. Nah, kalian kebutuhan tersier ya. Pilih yang mana kebutuhan tersier ya. Nah, checklist ya. Contohnya ini kan kebutuhan tersier mobil mewah. Hah? Sama-sama kalian berkumpul sama-sama. Nah, kalau kelompok kalian itu tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Cari yang mana ya ada kebutuhan primer. Nah, primer. Ini mana lagi? Mana lagi? Iya, centang ya. Baru ditulis di sini ya nama-nama bendanya. Misalnya di sini pertama kan ini makanan, minuman, rumah, sama pakaian. Ikut ya bang, ikut sini. Kenapa nggak ikut bang? Hah? Nggak boleh mager ya bang. Ayo kerjakan. Kebutuhan tersier. Tersier tadi artinya apa? Kebutuhan. Iya kebutuhan. Tapi kebutuhan yang kayak mana nak? Yang mewah-mewah kan? Ada di sini yang mahal-mahal, masih yang mahal-mahal iPhone, mobil. Ini rumah kebutuhan primer ya nggak masuk ya nak? Ini mobil mewah. Tas nggak masuk ya. Jadi kalian sudah mengerjakan RKP ini dari ibu. Sekarang ibu minta 1 orang perwakilan berkelompok ya, untuk menjelaskan tentang yang sudah dicentang tadi. Siapa dari kelompok 3 dulu nak? Kebutuhan apa tadi kalian? Primer kan? Ya, coba pilih 1 orang yang maju. Ayolah. Banyak apa kalau salah nak? Kelompok 2 siapa yang mau maju? Ada ini? Oke boleh. Jelaskan ya tentang kebutuhan tersier kan? Kalian siapa yang maju? Iya. Dengarkan temannya mau presentasi. Apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan makanan. Ya. Kebutuhan primer adalah makanan, Ya. rumah, dan pakaian. Oke, ibu mau tanya, kalau misalnya kalian bisa nggak kita tentang kebutuhan primer? Iya, bagus. Silakan. Tepuk tangan bersama kami, nak. Yang kuat. Ya. Ibu suka anak yang berani. Oke, kelompok 2.
Bagus ya kak. Siapa kelompok 1? Jelaskannya. Halo teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan sekunder. Bilang. Gak apa-apa, halo teman-teman. Udah seru, biar asik. Dengarkan si Alia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Contohnya gitu. Cuman kamu yang dengar. Aku lebih bilang. Wah, kebutuhan sekunder bisa nak kuat. Pelengkap. Iya. Kamu kasih tepuk tangan sama si Alia. Iya. Jadi itu dia ya nak tentang materi kita tentang tema aku dan kebutuhanku. Mari kita rangkum sama-sama ya. Kita rangkum. Apa itu pengertian kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita apa? Iya, segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita penuhi. Contohnya kebutuhan manusia ada 3, apa saja? Pertama, kedua, ketiga, tersier. Kalau kebutuhan primer artinya kebutuhan yang utama. Kalau kebutuhan sekunder artinya kebutuhan paling. Yang ketiga tersier adalah kebutuhan berupa barang-barang. Barang-barang apa? Barang-barang mewah. Kemudian ibu mau bertanya sebelum kita selesai. Apa hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Apa saja hal baru yang kalian pelajari dari ibu? Iya, tentang kebutuhan. Iya. Mana yang paling kita penuhi pertama, kebutuhan atau keinginan dulu? Iya, baru bagian apa yang paling kalian sukai pas tadi ibu menjelaskan? Ibu menerangkan tentang aku dan kebutuhan. Bagian yang mana yang paling kalian sukai kegiatannya? Pas apa? Iya. Baru bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan dengan bijak di rumah? Pertama, dahulukan kebutuhan baru keinginan. Kalau punya keinginan, uangnya ditabung. Iya. Oke, jadi itu ya nak materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini, sudah mendengarkan dan sudah aktif di kelas. Dan yang bagi yang belum aktif, ibu harap nanti lebih aktif ke depannya ya. Jadi itulah dia materi kita pada hari ini. Kepala ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oke, coba berdiri dulu. Iya, cuma ketua kelas saya berdiri. Tutup dulu pelajaran kita pada hari ini. Setelah kita ambil pelajaran, marilah kita membaca hamdalah dulu. Iya lanjut. Sekian dari ibu. Apabila ibu punya kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.